Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Naila dengan NIM 90500123087. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar uang dan pasar barang dalam ekonomi makro Islam. Jadi, pertama kita bahas pengertian pasar barang dan pasar uang. Nah, pasar barang merupakan tempat atau lokasi untuk memproduksi barang atau jasa. Dalam ekonomi Islam, pasar barang adalah tempat dalam mendistribusikan kekayaan yang adil dan mencegah eksploitasi dan juga mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Kemudian untuk pengertian pasar uang ini merupakan lokasi di mana penawaran dan permintaan untuk dana atau surat berharga jangka pendek biasanya melalui bank. Kemudian analisis keseimbangan pasar barang. Nah, keseimbangan pasar barang selalu identik dan digambarkan oleh kurva IS atau Investment and Saving. Kurva IS ini menunjukkan kombinasi antara suku bunga dan output nasional di mana pasar barang dan jasa sudah seimbang. Kurva ini mencerminkan keseimbangan antara total investasi dan tabungan dalam ekonomi. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu investasi, kedua konsumsi, dan ketiga pendapatan. Kemudian analisis keseimbangan pasar barang dalam ekonomi Islam. Jadi keseimbangan pasar barang dalam ekonomi Islam diatur oleh prinsip syariah yang mempengaruhi permintaan, penawaran, dan harga. Kurva IS dalam ekonomi Islam memiliki dasar yang sama dengan ekonomi konvensional, namun penerapan dan analisisnya dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan menggunakan instrumen keuangan seperti mudharabah dan musyarakah. Hal ini berdampak pada keputusan investasi dan tabungan dalam perekonomian. Kemudian selanjutnya analisis keseimbangan pasar uang. Jadi keseimbangan pasar uang dipengaruhi oleh permintaan uang untuk tujuan transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Peningkatan pendapatan masyarakat mendorong naiknya permintaan uang untuk transaksi dan konsumsi. Dalam sistem ekonomi berbunga, permintaan uang untuk spekulasi dipengaruhi secara negatif oleh tingkat suku bunga. Teori Keynes memperluas pandangan klasik dengan menyatakan bahwa individu memegang uang tidak hanya untuk transaksi tetapi juga untuk berjaga-jaga dan spekulasi. Kemudian selanjutnya analisis keseimbangan pasar uang dalam ekonomi Islam. Jadi, menurut teori ekonomi Islam, uang secara eksklusif digunakan untuk mempertukarkan produk dan jasa. Islam melarang penimbunan uang dan memandang sebagai komoditas. Pasar uang dalam ekonomi Islam juga mempengaruhi kebijakan moneter dan likuiditas yang berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dalam ekonomi Islam, uang digunakan sebagai alat tukar, satuan nilai atau satuan harga, alat penyimpan kekayaan, standar pembayaran tunda. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.